Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Akhwan wa akhwat fillah rahimani Allah wa iyyakum. Banyak di antara kita takut susah, ya. Takut miskin. Takut melarat. Padahal Allah Ta'ala sudah berjanji atau sudah memberikan janji, sudah memberikan satu maddah kepada kita bahwa Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia jalan keluar. Ya kan? Makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah pula yang akan memberikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dia bersandar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupkan dia. Ya kan? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bersandar kepada Allah, gitu kan? Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupkan dia. Namun banyak di antara kita ini takut miskin. Mungkin termasuk yang bicara saat ini. Takut melarat, ya kan? Tidak punya kerja dan seterusnya. Tadi pagi saya bincang-bincang sama seorang bujangan, seorang jomblo, yang dia sudah sarjanawan, dia sudah S1, ya kan? Tetapi takut untuk kawin, takut untuk menikah. Saya bilang sama dia, ngapain antum takut nikah? Saya belum punya ini Ustaz, saya belum punya itu, saya belum punya ini, belum punya itu, ma'isah saya belum jelas segala macam. Antum ikhtiar, antum bekerja, antum kerja cari penghasilan apa adanya gitu kan. Lalu antum istikharah minta pertolongan pada Allah Jalla wa Ala. Antum cari akhwat wanita. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, "Ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji." Wahai para pemuda, wahai para pemudi, jika engkau punya ba'ah, punya kemampuan untuk menikah, untuk kawin, untuk menanam bibit, ya kan? Untuk menanam bibit, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu, karena dengan nikah itu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Dengan menikah itu menahan pandangan, memelihara kemaluan, selesai urusan. Solusinya nikah. Kalau antum takut nikah, cuman antum mau membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, gitu kan? Adapun perkara nanti begini, nanti begitu, itu urusan Allah Jalla wa Ala. Allah yang tahu nasib perkara ke depan yang belum terjadi, itu Allah yang tahu, bukan kita. Ngapain pula kita sibuk? Nah, oleh sebab itu saya sampaikan kepada ikhwan dan akhwat fillah rahimani Allah wa iyyakum, dimanapun anda berada, untuk tawakal kepada Allah. Ya, minta kepada Allah Jalla wa Ala. Apa yang mau anda minta? Minta jodoh, minta pada Allah. Ya kan? Minta rezeki, minta kepada Allah. Apapun minta kepada Allah. Karena Allah yang firmankan dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5 kali kita setiap hari sholat 5 waktu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ya kan? Nah, ini perlu kita tanamkan tauhid ini, tauhid al-uluhiyah, ya, kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Nabi bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau minta, maka minta kepada Allah. Jika engkau mohon pertolongan, maka mohon pertolonganlah kepada Allah. Jangan minta sama dukun. Jangan minta sama paranormal. Syirik akbar antum. Mungkin hilang HP antum, Android misalnya.
Ya kan? Samsung Android J7 Prime hilang, datang antum ke dukun paranormal. Tolong lihatkan dulu, tolong tengokkan dulu ini cemana HP ku ini. Kok nggak balik-balik, hilang dan seterusnya. Antum minta sama Allah, berdoa. Nggak balik-balik juga, beli lagi baru. Nggak ada duit, merana lah antum. Nangis antum. Nah ini tauhid. Jadi dasar atau fondasi dari segala kehidupan kita adalah tauhid. Karena dengan tauhid itulah diutus Allah dan Rasulnya, Allah Ta'ala mengutus Nabi dan Rasulnya li ajli tauhid, untuk tauhid. Nah apa kaitan tauhid dengan tawakal tadi? Ya orang bertauhid itu bertawakal kepada Allah. Kalau orang nggak tawakal kepada Allah, dia berarti nggak bertauhid, selesai urusan. Karena dia bertauhid, dia tawakal kepada Allah, dia bersandar kepada Allah. Nah, ini di tengah-tengah saya lagi bicara, lagi siaran langsung. Adapun ikhwan, akhwat fillah rahimani Allah wa iyyakum yang mau bertanya silahkan. Apa yang ingin ditanyakan tentang agama, tentang permasalahan-permasalahan kehidupan, rumah tangga, kehamilan, istri mau melahirkan, nah silahkan tanya. Statement Ustadz Abdul Somad bagaimana, Ustadz? Statement Ustadz Abdul Somad baru-baru ini yang diserang beberapa kelompok dari umat Islam. Ustadz Abdul Somad itu orang bagus. Dia ustadz, dai, ya, ahli hadis. Apa yang perlu kita permasalahkan dari dia? Ada masalah? Masalah istishhadiyah itu, Ustadz. Iya, istishhadiyah. Istishhadiyah itu kan aksi untuk mencari syahid. Ya kan? Aksi untuk mencari syahid. Jadi orang-orang kafir itu menyebut aksi istishhadiyah itu bom bunuh diri, kata dia. Padahal bukan bom bunuh diri. Bunuh diri itu haram. Allah berfirman, "Wala tulqu aydiyakum ila tahluka." Jangan kau bunuh-bunuh diri kamu. Ya kan? "Wala taqtulu aydiyakum, wala taqtulu anfusakum." Jangan bunuh diri kamu, jangan jerumuskan diri kamu dalam kebinasaan. Itu ayat Allah dalam Quran. Tapi ada ayat lain Allah berkata, dan orang-orang yang mereka membunuh diri-diri mereka untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari rahmat Allah, gitu kan? Nah, jadi aksi-aksi istishhadiyah itu melakukan aksi kita masuk ke benteng musuh atau kita melakukan bom bunuh diri di wilayah perang, di wilayah peperangan, fi ma'rakatil jihad. Itu bagus dan itu dilakukan oleh salafun saleh. Terjadi di masa salafus saleh. Dan orang-orang yang mengatakan aksi istishhadiyah atau bom bunuh diri itu nggak boleh di wilayah perang, ini orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Selain orang kafir, orang munafik juga. Dilakukan di masa salaf. Kan nggak dilakukan, banyak kok tertera dalam kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah. Jadi Ustadz Abdul Somad itu memang difitnah sekarang ini. Kenapa? Karena dia menyuarakan anti liberal, anti syiah, anti kafir, anti talafi termasuk. Talafi ini kan musuh dalam selimut. Pakaiannya berjubah, dipakainya sorban, berjenggot orang tuh. Celananya di atas mata kaki. Penampilannya sunnah orang nih, talafi nih, penampilannya sunnah. Ya, tapi akhlak dan perilakunya kepada masyarakat secara umum, tidak semua, tapi secara umum itu tidak sesuai sunnah. Nah, itu talafi. Yang benci sama Ustadz Abdul Somad itu. Jadi aksi istishhadiyah itu adalah aksi mencari syahid, khususnya di Palestina, di Suriah, di negara-negara perang. Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau untuk Ustadz Abdul Hadromi bagaimana, Ustadz? Tentang penguasa Arab dan Hamas, tanggap statement beliau gitu. Ustadz Abdullah Saleh Hadrami itu Ustadz Ahlus Sunnah Salafi. Dia kan dibenci sama Talafi itu karena dia keluar dari Talafi, karena dia tobat, ya kan? Dia mengikuti manhaj salaf, dia mendekati berbagai kalangan umat Islam.
Ya kan, dia terbuka dan tasamuh dengan kaum muslimin dan para duat dari kalangan organisasi-organisasi massa yang ada. Ya kan, dia dianggap hizbi karena dia berpendapat cukur jenggot tuh tidak sampai haram kalau tidak semua, untuk merapikan boleh. Padahal itu pendapat Syekh Saleh Al-Mughamsi, ulama Saudi. Ada ulama Saudi namanya Syekh Saleh Al-Mughamsi, berpendapat demikian. Jadi Abdullah Hadrami itu mengkritik penguasa-penguasa Arab. Emangnya penguasa Arab itu malaikat suci yang terbebas dari dosa sehingga nggak boleh dikritik, gitu? Enggak juga lah. Dia mengkritik itu kan sebagai kontrol publik saja, nggak ada masalah. Cuman kadang-kadang karena Talafi ini sok imut. Talafi itu kumpulan mafia-mafia berjubah sok imut, tahu tuh. Yang sok imut, sok jadi pecinta Saudi, pecinta. Padahal Saudi memboikot Ali Hasan Al-Halabi, Ali ibn Hasan ibn Abdul Hamid Al-Halabi, kok mereka nggak ikut boikot? Kelompok bajingan tengi ini, Talafi ini. Jadi sikap yang tepat untuk masalah sekarang Qatar sama Saudi itu gimana, Ustaz? Sikap yang tepat karena itu kan Afwan, karena sebagian kan ada yang pro Saudi, sebagian lagi pro Qatar. Jadi gimana kayak yang terlalu pro Saudi tolol, yang terlalu pro Qatar pun bego. Padahal Qatar sama Saudi itu sedang sedang berkolaborasi, ya kan? Sedang bersandiwara untuk mengelabui musuh orang-orang negara-negara kafir ini. Jadi nggak usah sibuk. Perbaiki aja iman antum, ya. Perbaiki ibadah antum, perbanyak ilmu antum. Nggak usah sibuk mengurusi yang bukan menjadi urusan kita. Termasuk saya yang ngomong ini, gitu loh. Ini apa salah jika seseorang mengikuti kebiasaan-kebiasaan di sebuah kampung, misalnya tahlilan dan lain-lain, sementara di kampung itu orang-orang sangat awam dan alergi membicarakan syariat Islam. Kalau kita tidak ikuti kebiasaan tersebut, seringkali kita disebut teroris radikal. Iya. Apa salah jika kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan di kampung, misalnya tahlilan dan seterusnya? Kalau kebiasaan di kampung itu tak menyelisihi Quran dan Sunnah, ikuti. Kalau sebuah kebiasaan masyarakat, jadi kan gini, kebiasaan masyarakat itu bahasa Arabnya, bahasa fikihnya adat. Adat itu artinya adah. Asal katanya ada, ya'udu adatan, adah, ya kan? Kebiasaan. Kalau kebiasaan masyarakat itu tidak tidak menyelisihi Al-Quran, tidak menyelisihi As-Sunnah An-Nabawiyah As-Sahihah, ikuti, gak ada masalah, ya kan? Kalau tahlilan, bagaimana hukum tahlilan, Ustaz? Antum tinggal cari ilmunya. Apakah tahlilan itu menyelisihi Quran Sunnah atau tidak? Kalau tahlilan itu menyelisihi Quran Sunnah, tinggalkan. Kalau antum setelah antum kaji ilmunya tahlilan itu tidak menyelisih Quran dan Sunnah, antum punya dalil dan antum bisa pertanggungjawabkan dalil yang antum cari tersebut di hadapan Allah, lakukan. Asal jangan buat fitnah aja, kan gitu. Jadi adat itu kadang-kadang jadi hukum. Al-adatu muhkamah. Adat itu kadang-kadang jadi hukum, ya kan? Kalau sebuah masyarakat sudah menjadikan suatu perkara hal ehwal itu menjadi sebuah kebiasaan mingguan misalnya, gotong royong misalnya, itu kan adat kan, gak ada masalah. Kalau nggak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, salah satu adat yang tidak menyelisih Quran dan Sunnah, misalnya salam-salaman, datang-datang ke rumah orang, saudara, sanak famili di hari raya Idul Fitri 1 Syawal. Itu kan gak ada sunnahnya, gak ada dalilnya kayak gitu, ya kan? Tapi itu adat budaya yang tidak menyelisihi Quran dan Sunnah, maka lakukan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, siapa yang lagi yang mau tanya silahkan. Pertanyaan apa aja lah, gak ada masalah. Termasuk yang nyuting. Yang nyuting juga nih boleh jadi bertanya. Bukan antum aja yang nonton boleh bertanya, yang syuting juga boleh. Nanya apa ya? Oi. Nah, silakan yang mau bertanya, mangga, fadhol.
Manhaj itu apa, Ustaz? Biar pada tahu, Ustaz. Banyak yang orang sebut manhaj, tapi mereka nggak tahu manhaj itu apa. Manhaj itu tariqah. Al-manhaj, al-minhaj, tariqah. Ya, itu tariqah artinya. Jalan. Disebut manhaj salaf berarti jalannya para salaf. Salaf itu orang-orang terdahulu. Generasi awal setelah Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'in itu namanya salaf. Kita ini orang-orang sekarang yang berusaha dan berupaya meniti jalannya para salaf disebut salafi. Walaupun nggak perlu ngaku-ngaku, nggak perlu menyuarakan istilah salafi itu. Ada yang bertanya nih, talafi fanatik buta hanya pada gurunya. Di luar kelompoknya mereka yakini rusak manhajnya, korban doktrin stadium tertinggi. Ini bukan pertanyaan tapi pernyataan. Saya membuka sesi tanya jawab, silahkan. Yang mau bertanya silahkan, yang mau ngasih nasihat, masukan saran pun boleh, tapi jangan depan orang, nggak boleh. Bagaimana pendapat Ustadz tentang tahlilan? Tahlil itu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah berarti saya bertahlil, nggak ada masalah. Bertahlil kok dipermasalahkan. Nah, beda dengan lan, ada tambahan an-nya itu. Tahlilan. Apa hukum tahlilan, Ustaz? Orang tahlilan nggak perlu dihukum. Orang tahlilan tuh nggak perlu dihukum. Untuk apa ditanya hukum tahlilan? Jadi orang yang tahlilan mesti dihukum gitu. Orang tahlilan itu ya, kalau Anda menganggap bahwa tahlilan itu tidak sesuai sunnah Nabi, datangi rumahnya, pinjemin buku dia. Apa solusi yang tepat untuk mengganti tahlilan itu? Ya kan? Kalau Anda menganggap tahlilan itu tidak sunnah, tidak sesuai sunnah Nabi, ajak dia ikut ngaji sama Anda. Anda ngaji di mana? Gurunya siapa? Ustadz Umar Mita misalnya. Ajak dia ngaji ke Ustadz Umar Mita. Ustadz Abdul Somad misalnya. Ajak dia ngaji ke Ustadz Abdul Somad. Ke Ustadz Adi Hidayat misalnya. Ajak dia ngaji ke Ustadz Adi Hidayat. Jadi nggak usah dihukum orang tahlilan itu. Nah, tapi diajak dia. Rasulullah tuh dakwahnya ngajak, bukan ngejek, merangkul, bukan memukul. Nah, itu Rasulullah. Kalau talafi beda lagi. Talafi itu suka mengejek orang. Kalau antum mau tahu kelompok dalam Islam ini, dengarkan saya baik-baik. Kelompok dalam Islam ini yang suka mencela orang, mengejek orang, ahlinya talafi. Gak ada rahmat dan kasih sayang dalam hati mereka itu. Gak ada. Rahmat dan kasih sayang dalam dada mereka hanya mereka peruntukkan ke sesama mereka. Persis LDII, Islam Jamaah, aliran sesat. Itu talafi. Kalau ahlul bid'ah sama pelaku bid'ah apa, Ustaz? Bedanya, Ustaz? Ahlul bid'ah dengan pelaku bid'ah apa bedanya? Ahlul bid'ah itu tokoh kesesatan, tokoh pengusung bid'ah. Itu ahli bid'ah. Gitu kan? Kalau pelaku bid'ah itu orang-orang yang ikut-ikutan, awam, jahil, juhala. Ikut dia ke bid'ahan misalnya, tapi dia nggak tahu itu bid'ah, atau dia ikut bid'ah cuma biar dapat makanan. Orang-orang kayak gini mau antum vonis ahli bid'ah, antum boikot, antum anggap dia ahli nar, masuk neraka. Bodoh antum, kurang ngaji antum, kurang baca kitab. Ahli bid'ah itu tokoh pengusung bid'ah. Contohnya Said Agil Siraj, itu ahli bid'ah kelas kakap di negara ini. Profesor Dr. Said Agil Siraj itu tokoh ahli bid'ah kelas kakap. Rekam kata-kata saya, nggak takut saya digugat. Ahli bid'ah kelas kakap. Nah, itu Said Agil Siraj. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab itu ahli bid'ah. Mana bid'ah dia yang dia usung? Menutup aurat nggak wajib, kata dia. Apa nggak sesat itu? Tak satu pun ulama ahli tafsir yang mentafsirkan surat Al-Ahzab 59 dan Quran surat An-Nur ayat 30-31 bahwa menutup aurat itu maksudnya bagi wanita adalah pakaian terhormat saja. Nggak mesti pakai hijab, nggak mesti pakai cadar. Baru Quraisy Shihab lah ahli tafsir yang mentafsirkan menutup aurat tidak wajib. Itu ahli bid'ah. Nah, kalau mau bantah itu, jangan sesama muslim dibantah. Ini talafi ini. Silakan yang nanya yang lain. Abah juga nonton. Abah itu adalah Ustadz
Al-Mukarram Al-Mukarram Abu Muhammad Jibril. Salam buat Abah, kepada Abah yang nonton, Ustadz Abu Jibril. Saya sampaikan assalamualaikum warahmatullah, salam tahiyah, salam penghormatan, salam sapa, salam ukhuwah dan cinta, salam hormat saya sebagai seorang murid dan anandamu ini. Semoga Ustadz Abu Jibril tetap sehat walafiat. Allah Ta'ala panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah dan jihad di jalannya. Allah Ta'ala murahkan rezekinya, Allah Ta'ala sehatkan, dan Allah Ta'ala jauhkan dari penyakit kepada Abah dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sallim ya rabb. Nah, ada yang mau tanya lagi, silahkan. Kita ini terjebak kita terjebak dalam pakaian, ya. Jangan anggap setiap orang yang udah pakai jubah, celana di atas mata kaki, gamisnya bagus, berjenggot dia udah pasti ahlu sunnah, ahlu zuhur. Belum tentu. Khomeini pun berjenggot. Khomeini pun pakai sorban. Tokoh Syiah tuh berjenggot semua pakai sorban. Bukan. Sunnah itu bukan hanya ngurusi jenggot, jubah, gamis di atas mata kaki. Bukan. Ini orang nggak paham fikih dakwah. Ini orang nggak paham fikih dakwah. Itu dibahas secara ilmiah, tetapi ada perkara-perkara penting yang perlu kita bahas, kita kedepankan, kita hadirkan di tengah umat, gitu kan. Islam ini hanya tegak dengan dua, dakwah dan jihad, selesai. Kalau nggak ada dakwah, nggak ada jihad, habis. Ada pertanyaan dari Rifki Arya. Saudara Rifki Arya bertanya, apa katanya? Ustadz, julukan Ustadz Sunnah atau kajian Sunnah seperti yang dikatakan Talafi itu seperti apa? Talafi itu penyakit. Tawantun, Talafi itu penyakit. Penyakit kronis yang lebih kronis daripada ambayen, wasir. Ya, kalau antum tahu penyakit wasir, ambayen, lebih parah lagi penyakit Talafi ini. Mereka ini buat julukan-julukan, ya Ustadz Sunnah, kajian Sunnah. Jadi selainnya bid'ah juga bid'ah. Ustadz selain Ustadz Sunnah, Ustadz bid'ah semua. Tidak. Ini julukan. Dari dulu Talafi itu hobinya bikin julukan-julukan. Mereka mau memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, keumuman kaum muslimin. Mau tampil beda. Ini Talafi kebiasaannya, punya kebiasaan. Antum jangan ikuti. Kalau mereka katakan ada Ustadz Sunnah, berarti kita buat besok Ustadz wajib. Ustadz wajib itu siapa aja? Ustadz Abu Jibril, wajib. Ustadz Farid Okbah, wajib. Tuh Ustadz wajib tuh. Umar Mita, wajib. Adi Hidayat, wajib. Abdullah Saleh Al-Hadrami, Ustadz wajib. Ustadz Dr. Khalid Basalamah, Ustadz wajib. Nah itu wajib tuh. Ustadz Abdul Somad, Ustadz wajib. Ini Ustadz wajib. Ustadz Bakhtiar Nasir LC, Ustadz wajib. Dr. Muhammad Zaitun Rasmin, Ustadz wajib. Dr. Daud Rashid, wajib. Ustadz Abu Huzaifah Saiful Effendi, Ustadz wajib. Kalau Ustadz Sunnah, kata orang tuh kita buat Ustadz wajib. Apa susahnya sih? Salat di belakang jamaah. Apa hukumnya salat di belakang jamaah LDI, Ustaz? Apa hukum? Salat di belakang jamaah LDI. Jadi diimamin sama orang LDI mungkin. Atau mungkin salat di masjid LDI. Iya, LDI itu khawarij. Ya, LDI itu khawarij Islam jamaah. Semua umat Islam di luar kelompok LDI sesat, kafir, najis. Nah, cuman sebahagian ulama berpendapat sholat di belakang ahli bid'ah, seperti pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat boleh sholat di belakang ahli bid'ah. Contohnya khawarij modern, misalnya LDI boleh. Tapi sebagian ulama lagi tidak bolehkan. Ya, cuman kalau kita menganggap LDI itu masih Islam, masih bagian dari orang kaum muslimin, nah sholat di belakang dia nggak apa-apa. Apa pendapat antum tentang penjegalan Koh Felix di Semarang? Iya. Ini ada pertanyaan dari saudara Iya Kurniawan bin Enju. Nama antum pun kepanjangan. Iya Kurniawan bin Enju. Buat nama itu yang betul-betul aja, nggak usah terlalu kesentelan. Iya Kurniawan bin Enju. Apa pendapat Ustadz tentang penjegalan Koh Felix? Ustadz Felix Shaw maksud antum ya?
pas kemarin kali pas waktu Ya, Ustadz Felix Shaw itu aktivis simpatisan Hizbut Tahrir. Ya kan, dia mu'alaf, dia dai muda. Dia ceramah pun tentang pacaran haram, tentang anak-anak muda, ya kan? Terus dijegal. Ini memang udah settingan-settingan rezim sekuler, rezim-rezim toghut yang ketakutan dengan adanya dakwah dan gerakan-gerakan aktivis-aktivis dakwah ini udah takut. Kenapa? Karena rezim kita ini kan ditunggangi sama anasir-anasir PKI. Makanya antum jangan terlalu polos. Bantai itu talafi di mana-mana. Kenapa? Karena talafi itu adalah kaki dan tangannya rezim sekuler ini. Antum harus paham itu. Kenapa kita harus bahas talafi, bersatu untuk melawan talafi? Karena talafi ini musuh dalam selimut, akhi. Musuh dalam selimut. Nah, makanya saya sarankan kepada ikhwan, perkuat akidah, perkuat ilmu. Banyak berdiskusi dan berbicara dengan para ulama. Jangan sampai nggak pernah berhubungan dengan para ulama, ya. Ada jadi Koh Felix itu Felix Shaw ya, bagus, dia kenal sama saya, dia juga berhubungan baik dengan kita, sering WhatsAppan, diskusi-diskusi ya di WhatsApp. Koh Felix Shaw, bagus orangnya. Adapun kita beda pendapat biasalah. Sekarang kita bersatu untuk hal yang penting dulu. Ya kan? Ini yang disebut dengan fiqih aulawiyat, yang lebih penting, mendahulukan yang paling penting dari yang penting. Itu fiqih aulawiyat. Kalau orang nggak bisa membedakan mana yang perkara penting dari yang penting, nggak usah dakwah. Saudara Abu Azril Sauki, Ustadz, bagaimana pendapat antum tentang Ustadz Zainal Abidin? Bagaimana pendapat antum tentang bukunya tentang Wali Songo yang dilengkapi dengan fakta dan data? Apakah Ustadz yang antum anggap talafi terus semua ilmunya harus kita tolak? Walaupun mengebahas tentang hal yang baik seperti adab-adab, misalnya adab kepada orang tua. Saya tanya sekarang, Syiah pun nulis buku yang baik banyak. Antum anti kepada Syiah nggak? Anti nggak antum sama Syiah? Saya tanya sama antum, ada buku Khomeini itu tokoh Syiah, imamnya Syiah, ya kan? Khomeini itu imamnya Syiah. Khomeini itu mengatakan dalam kitab At-Taharah bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah, Muawiyah bin Abi Sufyan itu lebih najis daripada anjing dan babi. Khomeini juga nulis buku tentang hati, tentang kebaikan-kebaikan. Apa antum baca juga? Jalaluddin Rahmat Al-Kadzdzab, Jalaluddin Rahmat Dajjal, yang mencaci maki dan mengutuk Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, juga mengatakan, juga nulis buku tentang hati, tentang kebaikan. Antum baca? Silakanlah baca. Kalau antum mau baca, apakah ilmunya harus ditolak semua? Orang talafi itu murji'ah, ilmunya ilmu murji'ah, ya ditolak lah sampai mereka tobat dari faham irja'nya. Beda kita menerima kebenaran dengan ngambil ilmu, akhi. Perhatikan. Beda antara kita menerima kebenaran, Ustadz Zainal Abidin misalnya ngomong sesuatu benar, ya kan? Ukurannya Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Kalau apa yang disampaikan Ustadz Zainal Abidin itu benar, kita terima. Kebenaran diambil dari siapa saja. Jangankan Ustadz Zainal Abidin, syaitan pun kalau mengatakan kebenaran kita harus ikut. Iya. Beda kan, antum tanyakan bukan ngambil kebenaran, tapi ngambil ilmu. Kalau ilmu diambil bersanad lah, ilmu itu dengan para asatid, para ulama ahli sunnah yang bersih dari pemahaman khawarij, bersih dari pemahaman murji'ah. Ini perkara akidah dan manhaj, gak bisa main-main. Wallahu a'lam. Nah, silakan yang mau tanya lagi, silakan, mumpung lagi santai. Hukum berkunjung liburan ke tempat yang sudah menjadi ciri khas atau bekas agama lain. Misalnya kita berkunjung ke candi. Pertanyaan siapa itu? Pak Asep Maulana. Pertanyaan siapa? Mana ini kok macet? Ya udah, itu pertanyaannya, Sat. Apa itu? Bagaimana hukumnya kita misalnya nih kita sekeluarga nih mau liburan ke Candi Borobudur misalnya. Ya. Itu kan tempat orang. Nggak boleh. Berliburan ke Candi Borobudur tuh nggak boleh. Ya, karena itu simbolis agama
non muslim, kafir. Ya. Ada mistis-mistis dan yang lainnya, nggak boleh. Ngapain pula antum? Antum cari duit, kumpulkan sampai 25 juta, berkunjung ke Saudi Arabia, kunjungi itu Masjid Nabawi, kunjungi Masjidil Haram, ibadah antum umroh. Ngapain pula antum berkunjung ke Borobudur? Jangan berkunjung ke tempat-tempat yang kontroversi, yang diperingatkan oleh para ulama, ya, yang menyelisihi tauhid kita. Di sini macet-macet, nggak entah gimana mau baca. Silakan yang mau tanya lagi, fadhal. Kita udah berapa lama? Setengah jam lebih. Nah, 5 menit lagi kita selesaikan dulu yang nggak ada yang bertanya. Yaudah, kesimpulan antum bagaimana, Ustaz? Kesimpulan dari saya kepada ikhwah sekalian, bersihkan hati kita. Karena tidaklah yang bertemu dengan Allah nanti adalah kecuali orang-orang yang bersih hatinya. Kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidaklah yang akan bertemu Allah nanti kecuali mereka orang-orang yang membawa hati yang bersih. Hati yang bersih dari dengki, hasad, ghibah, menggunjing, namimah, menjelek-jelekkan orang, ya, membuka aib orang, membuka masa lalu orang. Enggak boleh dibuka masa lalu orang. Ya. Wujudkan munasahah, saling nasihat menasihati dalam kebenaran terhadap sesama kaum mukminin, sesama orang-orang beriman, ya kan? Kalau kita salah, kita minta maaf. Kalau orang salah, kita maafkan. Nah, ini manhaj salaf. Ya, jadi jangan kita tiru perilaku talafi yang merusak baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Talafi ini merusak. Wallahi talafi adalah kelompok manusia yang merusak. Beda dengan salafi. Salafi itu lembut. Salafi itu akidahnya ahlu sunnah, akhlaknya pun akhlakul karimah. Salafi itu meniti manhaj salaf dalam hal ibadah, tapi meniti manhaj salaf juga dalam hal akhlak. Itu salafi. Gak perlu dia ngaku-ngaku saya salafi, enggak. Salafi itu orang yang murah senyum, orang yang mudah memaafkan, orang yang selalu menjaga kehormatan saudaranya sesama mukmin, ya, orang yang menutupi aib saudaranya, orang yang mengkritik saudaranya dengan adab dan penuh hikmah, ya, itu salafi. Yang mengikuti manhaj para ulama, manhaj para sahabat, itu salafi. Clear berarti Ustaz ya. Berarti clear ya. Berarti antum tidak memusuhi salafi ya. Kita nggak memusuhi orang berjenggot, celananya cingkrang di atas mata kaki, begamis, dia itu sunnah, nggak boleh dicela. Mencela bagian daripada sunnah Nabi. Perhatikan ikhwan, mencela di satu sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi hukumnya murtad, kafir. Antum mencela orang berjenggot-jenggot, orang antum cela nggak boleh. Orang pakai celana di atas mata kaki itu mutlak sunnah. Semua ulama sepakat sunnah Nabi, karena Nabi prakteknya begitu. Ya, jilbab, syiar-syiar Islam nggak boleh kita cela. Ya kan? Yang kita kritik di sini adalah perilaku. Udah pakaiannya sunnah kok perilakunya nggak sesuai sunnah, gitu loh. Perilakunya buruk, suka menggibah, suka mencela orang, menyesat-nyesatkan orang, menghizbi-hizbikan orang. Ya, kalau dia dibilang murji'ah dia nggak terima. Dia dibilang talafi dia nggak diterima. Baru satu kita menjuluki dia. Kita juluki dia talafi, nggak terima dia, kejang-kejang dia kan, macam tikus kejepit. Tapi dia menjuluki orang khawarij, takfiri, hizbiyah, ahli neraka, sesat. Begitu mudahnya lisan dia menyesat-nyesatkan orang. Apa nggak sakit hati kaum muslimin dibuat dia? Betapa mereka ini banyak menyakiti hati kaum muslimin. Oleh karena itu kita tidak sedang memusuhi satu kelompok-kelompok tertentu, tidak. Gitu kan? Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Tapi perilaku talafi ini adalah perilaku yang merusak, penyakit di tubuh umat, harus kita jauhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.